Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika, yang pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan yaitu tentang bangun ruang gabungan. Baiklah, kita mulai saja. Nah, di sini kita amati ya, ada 4 bangun ruang gabungan. Nah, sebelum menentukan volume dan luas permukaan bangun ruang di atas, ini perlu diidentifikasi bangun ruang yang menyusun bangun ruang campuran tersebut. Yang pertama itu balok dan setengah tabung. Kemudian yang B, ini yang kedua, tabung dan kerucut. Berikutnya yang ketiga, ini balok dan prisma tegak segitiga. Ya, prisma segitiga siku-siku. Kemudian yang D, ini kubus dan limas persegi. Nah, pada bangun ruang tersebut terdiri dari kubus ini ya, kemudian balok dan prisma segitiga. Nah, ini balok dengan panjangnya 35 cm, kemudian lebarnya 15 cm dan tingginya 20 cm. Kemudian kubus ini dengan panjang sisinya 15 cm. Dan berikutnya ini yang prisma. Nah, prisma di sini. Nah, ini panjang ininya, berarti ini panjang yang alas segitiganya, alas segitiga siku-sikunya ini 20 cm ya, didapat dari 35 cm dikurangi 15 cm. Nah, kemudian tinggi alasnya ini 15 cm karena sama dengan panjang sisi dari kubusnya. Nah, kemudian di sini tinggi prismanya ini sama 15 cm. Nah, untuk menentukan volume bangun ruang tersebut yaitu dengan cara ya, yang pertama berarti volume, kita cari ya volume gabungannya, yaitu volume dari kubus, kemudian volume dari balok, dan volume dari prisma segitiga. Volume dari kubus itu rumusnya, nah ini berarti ya rumusnya itu sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3, jadi sisi kali sisi kali sisi. Kemudian yang balok ini panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian yang prismanya yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, yang pertama ini yang kubus. Nah, sisinya ini panjang sisinya 15, berarti 15 pangkat 3. Kemudian ditambah yang volume kubus 35 cm dikali 15 cm dikali 20 cm. Ditambah yang prismanya ini setengah dikali 20 cm. Nah, ini ya. Kemudian dikali 15 cm dan dikali 15 cm. Hasilnya 15 pangkat 3 itu 3375 cm kubik ya. Kemudian yang kedua ini 35 cm kali 15 cm kali 20 cm, hasilnya 10.500 cm kubik. Kemudian yang ketiga ini setengah dikali 20 cm dikali 15 cm dikali 15 cm, itu hasilnya 2250 cm kubik. Jadi volume gabungannya yaitu 16.125 cm kubik. Nah, karena dalam bangun ruang tersebut terdapat dua sisi yang berhadapan sama luas, sehingga dapat juga ditentukan dengan mengkalikan luas sisi dikalikan lebar, sama seperti bangun ruang prisma. Nah, seperti ini. Jadi volumenya luas sisi kubus, kemudian luas sisi balok, dan luas sisi prisma segitiganya. Nah, kemudian dikali lebar. Berarti di sini 15 dikali 15 ditambah 35 dikali 20 ditambah setengah kali 20 kali 15. Nah, kemudian dikalikan 15. Itu hasilnya. Nah, ini 225. Ya, 225 cm persegi ditambah 700 cm persegi ditambah 150 cm persegi. Nah, dikali 15 cm. Hasilnya, nah ini yang di dalam kurung 1075 cm persegi dikali 15 cm, hasilnya sama dengan 16.125 cm kubik, sama seperti yang ini.
Nah, kita coba ya, ini ada beberapa soal untuk kita kita coba nanti selesaikan ya. Nanti kita bahas. Yang pertama, Ranti mempunyai tempat pensil yang berukuran 20 dikali 14 cm dengan ketebalan 4 cm dengan bentuk seperti berikut ini. Nah, di sini perhatikan ya, misalnya berarti di sini ada bangun balok ya dan bangun setengah tabung. Nah, hitunglah volume tempat pensil Ranti. Berarti bangun ruang yang menyusun tempat pensilnya yaitu bangun ruang balok dan bangun setengah tabung. Nah, kita cari volume balok. Volume balok di sini ya, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, berarti 20 cm dikali 14 cm dikali ketebalannya 4 cm. Itu hasilnya 1120 cm kubik. Kemudian ini yang kedua, volume tabung ya, kita hitung. Rumusnya Pi dikali R kuadrat dikali tinggi sama dengan 22/7 dikali 7 cm dikali 7 cm dikali 4 cm. Nah, jari-jari ini yang 7 cm ini didapat dari yang ini ya. Ini panjangnya 14 cm ini. Nah, berarti jari-jarinya, ini jari-jari setengahnya. Nah, berarti jari-jarinya 7 cm. Hasilnya 616 cm kubik. Nah, jadi volume tempat pensil Ranti kita tinggal jumlahkan ya, 1120 cm kubik. Nah, kemudian ditambah ini karena ini setengahnya ya, berarti 1/2 dikali 616 cm kubik, hasilnya 308 cm kubik dijumlahkan dengan 1120 cm kubik, itu hasilnya 1428 cm kubik. Berikutnya soal yang kedua. Nah, sini soalnya sebuah miniatur gedung berbentuk seperti gambar. Nah, berapa luas permukaan miniatur gedung tersebut yang kelihatan? Kita bahas ya. Ini. Nah, di sini ya, ini 25 cm ini ya, ini yang tinggi ya, tinggi dari sisi ya, dari sisi limasnya ini didapat dari ini ya. Nah, berarti ini kita gunakan teorema atau dalil Pitagoras. Teorema atau dalil Pitagoras. Nah, untuk mencari yang ini berarti untuk mencari, nah di sini ya, untuk mencari ini berarti yang berwarna merah ini sisi miringnya di segitiga siku-siku ini. Nah, dimana ini 20 cm didapat, ini kan setengahnya ya. Dari 40 berarti 20 cm. Kemudian di sini tingginya 15 cm. Nah, didapat. Nah, berarti sisi miringnya yang ini, sisi miring di sini. Nah, ini merupakan tinggi di sisi limas ini. Ya, tinggi. Nah, berarti AK kita gunakan ya teorema Pitagoras. Nah, untuk mencari sisi miring ini berarti akar kuadrat dari 15 kuadrat yang ini ditambah 20 kuadrat, jadi sama dengan akar kuadrat dari 225 ditambah 400 itu sama dengan akar kuadrat dari 625. Hasilnya 25 cm. Nah, berarti sisi miring ini 25 cm. Sisi miring di sini merupakan tinggi ya, tinggi di segitiga siku-siku yang ini, di sisi yang limas ini. Nah, di sini ya. Nah, yang ini, nah ya, ini berarti kita cari yang ini ya, ini 17 cm ini didapat ya, sama menggunakan teorema Pitagoras. Ini dari segitiga siku-siku ini. Nah, ini berarti sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat ini yang mana ini setengahnya ya, ini 8 kuadrat. Ini berarti ke sini ya. Nah, ini berarti yang kita cari yang ini sisi miring yang segitiga siku-siku yang ini. Nah, ini sama dengan yang didapatnya dari akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan akar kuadrat dari 225 ditambah
sama dengan akar kuadrat dari 289. Hasilnya 17 cm. Nah, kita cari luas baloknya. Nah, luas balok di sini berarti 2 ya, dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali, nah ini ya, 2 dikali 15 ini ya, di tinggi dikali lebar. Nah ini, nah berarti sama dengan 1200 ya, 1200 cm persegi ditambah 480 cm persegi, hasilnya 1680 cm persegi. Nah, kemudian luas limasnya, nah di sini berarti 2 dikali 1/2 dikali 40 ya, kali 40. Yang ini kali 40 cm dikali 17 cm dikali 17 cm. Nah, ditambah 2 dikali setengah dikali 16 cm dikali 25 cm. Hasilnya 680 cm persegi ditambah 400 cm persegi. Hasilnya 1080 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan miniatur gedung yaitu 1680 cm persegi ditambah 1080 cm persegi, itu hasilnya 1760 cm persegi. Berikutnya ke soal yang ketiga. Nah, di sini Damar mempunyai bola voli dengan volume 14.130 cm3 dan keranjang bola yang berbentuk tabung. Nah, berapa luas permukaan keranjang bola Damar? Nah, dengan pi-nya ditentukan di sini ya 3,14. Nah, kita coba jawab ya. Di sini tinggi tabung itu sama dengan diameter bolanya. Tinggi tabung, nah ini sama dengan diameter bola. Nah, volume bola itu rumusnya 4/3 ya, dikali pi kali r pangkat 3. Nah, berarti sudah ketahui volume bolanya yaitu 14.130 cm3 ya, sama dengan 4/3. Nah, berarti kali pi dikali r pangkat 3. Nah, berarti 14.130 dikali 3 seperti ini pengerjaannya ya, sama dengan 4 dikali 3,14 dikali r kubik. Akan kita cari nanti jari-jarinya. Nah, berarti R kubik itu sama dengan, nah ini 14.130 kali 3 itu hasilnya 42.390. Nah, dibagi ya 4 dikali 3,14 itu 12,56. Nah, ini hasilnya 3.375. Nah, sehingga ya R-nya, R berarti sama dengan akar kubik ya. Akar kubik dari 3.375 itu R hasilnya 15 cm. Berarti jari-jarinya 15 cm. Nah, tinggi tabung ini 15 kali 2 ya, 30 cm. Nah, luas tabungnya berarti 2 dikali luas alas ya, ditambah keliling alas kali tinggi, atau disederhanakan 2 kali pi kali r kali dalam kurung r tambah 3 r tambah t ya. Nah, ini ya 2 dikali pi dikali r kuadrat ditambah 2 dikali pi dikali r dikali t. Hasilnya ya 2 dikali 3,14 ya dikali 15 cm, di sini dikali 15 cm ditambah 2 dikali 3,14 dikali 15 cm dikali 15 cm. Hasilnya 1413 ya cm persegi ditambah 1413 cm persegi, hasilnya 2826 cm persegi. Nah, jadi luas keranjang bola Damar adalah 2826 cm persegi. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, Dipa membeli roti dan dibungkus dengan kardus roti seperti pada gambar ya. Ukuran kardus roti yaitu 32 dikali 32 dan tingginya 24. Ya, tingginya 24 cm. Nah, berapa luas permukaan kardus roti yang dibeli Dipa? Nah, di sini ya. Nah, ini kita gunakan sama ya teorema Pitagoras di sini karena yang ini segitiga sikus. Nah, 20 cm ini didapat ya, ini dari
Ini berarti ya sisi miring ini ya kita cari dengan teorema Pythagoras. Nah, di mana di sini segitiga siku-siku yang ini ya, di mana alasnya 16 cm kemudian tingginya 12 cm. Di sini berarti 12 untuk mencari sisi miringnya, yaitu akar kuadrat dari 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, berarti sama dengan akar kuadrat dari 144 ditambah 256 sama dengan akar kuadrat dari 400, yaitu 20 cm. Nah, kita cari luas sisi balok. Nah, ini berarti 4 dikali 32 cm dikali 12 cm itu sama dengan 1536 cm persegi. Ini ya, ini luas sisi baloknya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4, ini 4 dikali 32 cm dikali 12 cm, hasilnya 1536 cm persegi. Kemudian luas sisi prismanya ini berarti 2 dikali 15 cm dikali 20 cm ditambah 2 dikali 1/2 dikali 32 cm dikali 12 cm. Itu hasilnya sama dengan 600 cm persegi ditambah 384 cm persegi, hasilnya 984 cm persegi. Kemudian luas alasnya yang ini ya, luas alasnya itu sama dengan 32 cm dikali 32 cm, hasilnya 1024 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan kardus roti dipa yaitu 1536 cm persegi ditambah 984 cm persegi ditambah 1024 cm persegi, yaitu hasilnya 3544 cm persegi. Baiklah anak-anakku sekalian, ini ada soal untuk kalian berlatih ya. Silahkan kalian kerjakan dengan cermat dan teliti. Dan untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian, dan Bapak tidak lupa ya selalu berpesan pada kalian tetap semangat belajar, kemudian selalu jaga kesehatan dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.